yang kita pelajari hari ini. Baik, sebelum pelajaran dimulai kita lanjutkan dengan absen terlebih dahulu. Jawab absen dengan tegas, angkat tangannya. Kita harus percaya diri, ya. Ahmad Nazirul Asrafi, Aisila Darawineka. Baik, sebelum pembelajaran dimulai lagi, kita wajib mengenal lagu-lagu wajib. Oleh karena itu, satu buah lagu wajib, lagu 17 Agustus bisa? Kita nyanyikan secara bersama-sama sebelum belajar. Aisila, silakan dipimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu 17 Agustus. Ya, semuanya berdiri. Hari Merdeka, lagu 17 Agustus. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari Merdeka. Perhatikan semuanya apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, nanti kalian tujuan pembelajaran yang pertama adalah bisa membuat peta konsep tentang benda-benda yang ada. Kemudian yang kedua, kalian bisa menentukan wujud benda, wujud dari benda. Kemudian yang ketiga, kalian nanti bisa menentukan berat-berat benda. Nanti di situ kalian akan mengukur, dibagi menjadi beberapa kelompok dan akan mengukur berat benda dari teman-teman masing-masing. Jadi nanti ketahuan mana yang kurus, mana yang gemuk. Ya. Kemudian yang terakhir adalah nanti kalian bisa menentukan bagaimana cara-cara hidup sederhana. Baik tuh? Baik. You understand? Yes. 2, 11, 22, peta konsep. Benda. Nah, benda ini yang namanya peta konsep. Dari satu benda akan disebutkan banyak-banyak. Sekarang kita sebutkan benda-benda yang ada di dalam kelas dulu untuk dimasukkan ke dalam peta konsep. Nih, kita bikin peta konsep atau peta pikiran. Apa saja benda yang bisa ditemukan di sekitar lokal kita? Ada almari. Kemudian meja, ada meja? Apa lagi? Yuk. Kursi. Papan tulis. Iya, papan tulis. Apa lagi yang banyak? Jam. Pintu. Jam. Jendela. Pintu. Kaca. Kembali, inilah yang disebut dengan peta konsep. Di sini ada benda. Di benda itu ada bermacam-macam. Ada almari, ada kursi, ada Meja. ada Nah, benda-bendanya sudah diketahui. Sekarang kita masuk bagaimana bentuk-bentuk benda tersebut, jenis-jenisnya benda tersebut. Dia masuk benda gas, benda padat, atau benda cair. Benda padat. Kita mulai dari pintu dulu. Pintu ini bentuknya benda gas, padat, atau cair? Padat. Kaca? Padat. Kemudian jam? Padat. Kemudian papan tulis? Padat. Kemudian meja? Padat. Kursi? Almari? Berarti benda yang ada di dalam kelas semuanya berbentuk benda padat. Nah, sekarang bentuknya lagi. Bentuknya
seperti ini. Karena wujudnya sudah tahu, bendanya padat semuanya, sekarang bentuknya lagi seperti apa? Sekarang perhatikan, sekarang kita akan menentukan bentuk dari benda tersebut. Wujudnya sudah tahu, kaca wujudnya tadi apa? Bentuk, jam, papan tulis, meja, kursi, almari. Sekarang kita ke bentuknya lagi. Kira-kira kalau kaca itu bentuknya yang kita tengok itu apa kaca? Persegi. Karena persegi. Kemudian pintu. Persegi panjang. Persegi panjang. Kemudian jam. Pintar. Kemudian papan tulis. Persegi panjang. Meja. Persegi. Inilah yang disebut dengan peta konsep di kotak-kotak. Kemudian almari. Persegi panjang. Nah, setiap benda ini sudah tahu wujudnya, sudah tahu bentuknya. Semua benda ini punya berat? Punya berat? Punya berat? Nah, sekarang karena benda-benda yang di sini bagaimana cara menimbangnya kita tidak tahu. Sekarang yang akan kita timbang adalah untuk menentukan berat, kita timbang badan kita masing-masing. Jadi waktu berkelompok nanti, setiap orang, setiap siswa, setiap anak semuanya nanti ditimbang berat badannya, ditulis oleh timbangannya. Lalu kita masukkan ke dalam kesimpulannya. Siap? Kita bagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baik, kita anggap saja dalam satu kelompok itu satu keluarga di rumah. Ya, satu keluarga di rumah. Ini kan ada yang ceweknya ya? Ada yang ceweknya ya? Awinda duduknya di sini. Siapa? Rere atau Winda yang duduk di sini? Rere mana Rere? Ayah Rere pindah ke sini dulu. Rere pindah ke sini dulu. Satu sebagai bapaknya, satu sebagai ibunya, yang lainnya adalah anaknya. Ya. Ini contoh menimbang berat badan dalam satu nggak mungkin kita pulang kita timbang berat badan bapak waktunya habis, nggak mungkin kita pulang kita timbang berat badan ibunya waktunya habis untuk pulang. Jadi kita bagi per kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, satu bapaknya, satu ibunya, yang lainnya adalah anaknya. Paham betul? Bisa? Bisa? Semangat. Bisa ya. Kita mulai ya. Kita mulai siapkan kertas satu lembar. Ditulis nama ayahnya yang siapa. Ibunya siapa. Anak pertama siapa. Yang rapi ke kelompoknya masing-masing sudah tahu, sudah ditulis, sudah ditentukan siapa ayahnya, siapa ibunya, siapa anaknya. Sekarang mulai kita timbang per kelompok masing-masing. Ya, kelompok yang rapi, kelompok yang tertib, keluarga yang rapi, keluarga yang tertib itu mendapatkan lot pertama untuk menimbang berat badannya. Jadi sambil belajar kita tahu berat badan kita nanti ya. Berapakah berat badan kita? Sehat atau enggak kita? Maka
penting ya. Kelompok yang rapi itu yang pertama menimbang berat badan ini ditimbang nanti ditulis di sana berat badan ayahnya berapa, berat badan ibunya berapa, berat badan anak-anaknya berapa. Kelompok satu mana kelompok satu? Kelompok satu ini yang menjadi ayah tadi siapa? Arka. Yang menjadi ibu Lele. Kelompok dua yang menjadi ayah namanya Safik. Yang jadi ibu Kanaya. Cocok. Kemudian yang ketiga yang menjadi ayah siapa? Joni Sahari. Sayari jadi ibu harusnya yang menjadi ibu Winda. Baru cocok. Tapi nggak apa-apa, Winda dijadikan nanti anak yang terakhir. Anak yang terakhir biasanya kan gemuk-gemuk. Kelompok 4 yang menjadi ayahnya siapa? Ini siapa namanya? Arka. Karena jangan masuk ke kelas 3. Arka jadi ibunya Winda. Oke, siap, kita mulai menyimak berat badan. Perhatikan di depan, timbangan sudah ada di tangan Bapak. Kita akan menimbang berat badan contoh dari keluarga masing-masing yang sudah dijadikan dalam bentuk kelompok tadi. Sudah ada yang menjadi ayah dan menjadi ibu serta jadi anak. Ya, berarti nanti yang terakhir itu adalah anak buntut, anak yang terakhir. Ya, jangan sampai nanti anak yang terakhir badannya kecil. Ya, yang anak terakhir badannya harus gemuk. Dan kita mulai kelompok yang rapi. Ingat, sudah ada timbangan berat badan di tangan Bapak. Kelompok yang rapi. Kelompok Joni Sayari. Yuk maju ke depan. Dari Bapak, Ibu dilanjutkan dengan anak pertama, anak kedua, ketiga, keempat, semuanya satu kelompok. Maju ke depan. Ayo, dibawa kertasnya sama pensilnya, penanya, berbaris rapi. Bapaknya dulu, ibunya yang mencatat berat badan dari keluarga bapak dan anak-anaknya. Mulai. Ada yang buntut ya? Ini anak buntut. Siap? Ayo, ditengok, semuanya ditengok. Mulai. Dari kepala keluarga berat badannya berapa? 40. Nah, berat badan ayah 40. Berat badan anak pertama. Siapa di sana? Habibi. Oh, anak pertama gemuk. 50. Anak kedua. Mana anak kedua? Sebutkan namanya di sana. Arsel. Lanjut saja. Arsel. 20. Anak ketiga. Balkis. 20. Anak keempat. 25. Anak kelima. Masih ada lagi? Halan dulu. Berarti halan dulu. Halan dulu anak kelima. 25. Anak keenam. 90. Anak keenam 90. Kelompok kedua, kelompok istilah keluarga. Siapa nama ayahnya? Safik. Keluarga Bapak Safik. Ayo ditimbang. Keluarga Bapak Safik mulai ditimbang berat badannya. Kepala keluarga dulu. 30. 59. Nanti dicek berat badannya. Tulis saja. Namanya berapa dia? Anak kedua. Anak keempat. Yang ini 20. 32.
Bapak Arkam. Ibu dari ibunya siapa? Delia. Anak pertama siapa? Ernest. Anak kedua? Anissa. Anak ketiga? Anak keempat? Anak kelima anaknya banyak ya? Anaknya banyak. Oke, berat badan Bapak timbang. Set. 30. Set. 35. Set. 20. 20. Sudah itu. 30. 19. 20. Ibunya gini. Giliran ibunya. 30. Ibunya 30. Ya, duduk kembali. Dikabul. Mana? Dah selesai. Dikabul berkelompok tadi Bapak tidak ambil. Dikabul berkelompok Bapak tidak ambil. Dikabul berkelompok Bapak tidak ambil. Dan perhatikan kembali, sudah didapatkan berat badan dari keluarga masing-masing? Nah, sekarang kita tanyakan berat badan itu satuannya apa? Kalau untuk berat itu satuannya apa? Ada yang sudah tahu satuan dari berat? Apa itu? KG atau kilogram. juga dengan kilogram. Jadi untuk satuan berat itu adalah kilogram. Kemarin kita sudah belajar tentang satuan berat. Sudah belajar ya satuan berat? Sudah belajar? Sudah belajar satuan berat? Sudah. Sekarang kita masuk ke dalam sikap kesederhanaan. Perhatikan ke papan tulis. Sikap sederhana. Sikap sederhana. Siapa yang tahu apa itu sederhana? Tidak terlalu kaya, tidak terlalu miskin, tidak terlalu mewah, tidak terlalu, pokoknya yang sedang-sedang, tidak berlebihan, tidak terlalu karena sederhana. Contoh apa yang sederhana itu? Joni Sayari punya mobil 15. Misalnya kalau kita punya mobil itu gayanya agak bagaimana? Ya, agak sombong. Nah, tapi Joni Sayari itu dengan mobil 11 itu dia tidak sombong. Dia pergi ke sekolah cuma membawa uang jajan 5.000, membawa nasi, baju tidak terlalu mahal-mahal. Kemudian dia mau bergaul dengan semua teman, tidak pilih teman. Itu yang namanya sederhana. Sikap sederhana. Boleh kita sombong? Boleh kita sombong? Boleh kita sombong? Tidak boleh sombong. Walaupun kita kaya, miskin, tetap kita sederhana. Paham betul? Dan miskin? Sekarang kita bikin suatu contoh apa-apa saja, contoh sikap hidup sederhana. Ayo, siapa yang bisa menentukan di sini contoh sikap hidup sederhana? Hemat. Boleh. Tidak memamerkan kekayaan. Tidak ada kedua, tidak hemat, tidak memamerkan kekayaan, itu yang sikap sederhana. Tidak
tidak boros dan memiliki apa? Tepa selera. Tepa selera itu kira-kira apa ya? Tepa selera itu kira-kira apa ya? Saling menghargai, saling menghormati, toleransi, welas asih, itu yang tepa selera. Ada teman yang butuh bantuan, walaupun kita tidak ada, kita bantu. Ada yang teman kita memerlukan meminjam pensil, kalau kita punya 2, pinjamkan 1. Itu yang welas asih, tepa selera antar satu sama lain. Megang kertas. Waktunya 5 menit. Waktunya 5 menit, satu soal 1 menit. Ayo jawab. Cepat. Kita masuk ke sesi kesimpulan, yaitu penutupan, di mana kalian sudah mempelajari tadi semua materi pelajaran dari peta konsep, menimbang berat badan, diskusi berkelompok, kemudian hidup sederhana, konsep-konsep hidup sederhana, dan menentukan satuan berat. Sudah dipelajari tadi semuanya. Nah, ada yang masih mau ditanyakan? Tidak ada, sudah mengerti semuanya? Baik, sebelum kita tutup, kita berdiri semuanya dulu. Kita berepresi. Kita nyanyikan lagu Potong Bebek Angsa dengan vokal O. Oke, bisa? 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 3, 2, 1. Duduk kembali. Nah, duduk yang rapi kembali. Baik, karena materi sudah disimpulkan selesai, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Gajian dengan ibu wali kelasnya. Jadi kalau ada kata-kata yang salah dari bapak menyampaikan materi tadi, bapak mohon maaf. Bapak akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.